Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai KPK, FPB, dan pemangkatan pada bilangan bulat. Masih bersama Ibu Hifnida. Baiklah, kita mulai dari kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Yang jadi pertanyaan kepada kita, apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil dari menambahkan bilangan dengan dirinya sendiri secara berurut atau mengalihkan bilangan secara terurut. Contoh, tentukanlah kelipatan dari bilangan 7. Cara pertama bisa kita gunakan dengan penjumlahannya 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah seterusnya, di mana 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 28, 28 tambah 7 35, dan seterusnya. Cara kedua kita pakai perkalian. 1 kali 7 sama dengan 7, 2 kali 7 sama dengan 14, 3 kali 7 sama dengan 21, 4 kali 7 sama dengan 28, 5 kali 7 sama dengan 35, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari bilangan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Banyak lagi. Kalau tadi kelipatan bilangan, sekarang kita akan melihat kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua buah bilangan atau lebih. Bisa 3, bisa 4. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kita lihat penyelesaiannya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Perhatikan di sini ada yang ditulis dengan warna merah, 12, 24, 36. Jadi 12, 24, dan 36 itu adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Jadi sama. Ya, sama. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 itu adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil yaitu nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. Jadi nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. Contoh, kita mencari KPK dengan menggunakan kelipatan. Berapakah KPK dari 4 dan 6? Kita lihat penyelesaiannya. Kita tahu kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Kamu sudah tahu cara mencarinya ini. Kemudian kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Kalau kita lihat kelipatan persekutuannya yang warna merah, ini adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Namun yang paling kecil di sini nilainya adalah 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kita lanjut. Cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Berapakah KPK dari 18 dan 20? Untuk menggunakan pohon faktor, maka kita mencari faktor prima untuk bilangan yang ada. 18 ini adalah 2 dikali 9, 2 prima. Kemudian 9 itu 3 kali 3. Ini faktor primanya. Kemudian 3 itu adalah 3 kali 1.
Jadi kita uraikan 18 ini dalam bilangan faktor primanya sampai perkalian 1. 20 ini 2 kali 10, 10 itu 2 kali 5, 5 itu 5 kali 1. Jadi sampai terakhir penguraiannya adalah perkalian 1. Jadi faktor prima dari 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3, atau karena 2 ini ada 2 kali, maka 3 pangkat 2. Sehingga dia faktor primanya 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan faktor prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. Karena 2-nya 2 kali, maka dia menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Maka KPK dari 18 dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya 180. Mengapa seperti ini? Perhatikan cara menentukan KPK. Kita ambil bilangan yang sama yang memiliki pangkat yang terbesar. Jadi kita perhatikan di sini bilangan yang sama adalah 2. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2. Kita ambil yang pangkat terbesar, maka dia 2 pangkat 2. Kemudian ambil semua bilangan yang berbeda atau tidak sama. Yang berbeda ini 3 pangkat 2 dan 5. Berarti 2 pangkat 2 tadi sama, kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian kalikan seluruh bilangan tersebut. Jadi kita kalikan seluruh bilangannya. Hasilnya adalah 180. Berikut kita akan membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Contoh cara mencari FPB menggunakan pohon faktor. Berapakah FPB dari 18 dan 20? Kita lihat. 18 kita uraikan menjadi 2 kali 9, 3 kali 3, 3 kali 1. 20 kita uraikan 2 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 1. Jadi faktor prima dari 18, faktor prima dari 20. Maka FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Karena cara menentukan FPB, ambil bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi yang sama itu 2. Pangkatnya yang terkecil. Kalau KPK tadi pangkat terbesar, kalau FPB pangkatnya yang kecil. Tapi bilangannya yang harus sama. Yang tidak sama diabaikan. Kalikan seluruh bilangan tersebut. Karena tidak ada lagi yang sama, hanya 2 saja, maka FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Selanjutnya kita dapat juga mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Pertanyaannya, berapakah KPK dan FPB dari 18 dan 20? Kita lihat penyelesaiannya. Kita buat tabelnya, ada kolom KPK, bilangannya tadi 18, 20 dan FPB di kanan. Bilangan ini kita bagi dengan faktor primanya. Kita mulai dari 2. 18 dibagi 2 nilainya 9. 20 dibagi 2 nilainya 10. Jadi kedua bilangan ini habis dibagi oleh 2. Maka kita pindahkan 2 itu ke FPB. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 9 bagi 2 tidak dapat, maka tetap 9. 10 bagi 2, 5. Karena tidak kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka di sini tidak kita tulis kosong. Selanjutnya kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 5 bagi 3 tidak bisa, berarti tetap 5. Karena tidak keduanya bisa dibagi 3, maka di sini tidak ada isi. Sekarang 3 ini kita bagi 3, hasilnya 1. 5 tidak bisa dibagi 3, hasilnya di sini tetap 5.
Jadi tidak kedua bilangan ini bisa dibagi 5, maka di sini tidak ada. Kemudian 1 dibagi 5, ini tidak bisa, kita tetap tulis 1. 5 dibagi 5, 1. Karena tidak keduanya bisa dibagi dengan 5, maka di sini tidak ada. Jadi kita menggunakan tabel ini, kita bagi bilangan yang dimaksud dengan faktor prima sampai hasil terakhirnya adalah 1. Kalau kedua bilangan habis dibagi dengan faktor prima yang dimaksud, maka dia merupakan faktor persekutuan terpisah. Jadi di sini kolom yang kiri ini adalah kolom untuk KPK dan di kanan adalah untuk FPB. Sehingga KPK dari 18 dan 20 adalah 180, FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Baiklah. Semoga kalian bisa menentukan KPK dan FPB dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya kita mempelajari mengenai pemangkatan dan sifat-sifatnya. Kita lihat apa itu pemangkatan bilangan bulat. Pemangkatan bilangan bulat adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Misalnya 15 pangkat 2. Itu artinya 15 kali 15. 28 pangkat 4 artinya 28 kali 28 kali 28 kali 28. Negatif 7 pangkat 3 artinya negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Negatif 21 pangkat 4. Ini perhatikan. Ini yang berpangkat hanya 21, sedangkan negatifnya tidak. Beda dengan yang di atas. Berarti negatif dalam kurung 21 kali 21 kali 21 kali 21. Jadi diingat, ini berbeda ya. Untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. A berpangkat 2 itu artinya A kali A. Ya, ini sebanyak 2 faktor. A berpangkat 3 itu artinya A kali A kali A sebanyak 3 faktor. A pangkat 4 itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa A pangkat N itu dapat diartikan sebagai A kali A kali A kali titik-titik kali A itu sebanyak N faktor. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Perhatikan perkalian bilangan berpangkat berikut. Pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sekarang kita perhatikan, bentuk ini adalah perkalian berulang dari 3. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 berpangkat 6. Dari mana 6 ini? Kita juga bisa menyebutkannya dari 3 berpangkat 2 tambah 4. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama juga dengan 3 berpangkat 2 tambah 4. Soal kedua, A pangkat 2 dikali A pangkat 4. Ini kita uraikan menjadi A kali A kali A kali A kali A kali A. Sehingga menjadi A pangkat 6 karena ada 6 buah A-nya di sini. Atau A berpangkat 2 ditambah 4. Jadi A berpangkat 2 kali A berpangkat 4 sama juga dengan A berpangkat 2 tambah 4. Yang ketiga, A berpangkat N kali A berpangkat N. A berpangkat M tentu kita uraikan jadi A kali A kali A kali A
yaitu sebanyak M faktor, kemudian A pangkat N menjadi A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N faktor. Maka A berpangkat M dikali A berpangkat N akan sama dengan A berpangkat M tambah N. Jadi kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A berpangkat M kali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M tambah N. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan pembagian bilangan berpangkat berikut. Pertama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Kita uraikan 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Bentuk pembagian ini bisa kita sederhanakan, yaitu 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3. Yang tinggal adalah 3 kali 3 atau 3 berpangkat 2. Jadi 2 di sini kita dapatkan dari 4 kurang 2. Maka 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama juga dengan 3 pangkat 4 kurang 2. Yang kedua, A berpangkat M dibagi A pangkat N. Ini urainya adalah A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak M faktor. A pangkat M, A pangkat N diuraikan menjadi A kali titik-titik kali A sebanyak M faktor. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A berpangkat M kurang N. Kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan N selalu berlaku A berpangkat M dibagi A berpangkat N sama dengan A berpangkat M kurang N. Yang ketiga, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Perhatikan pemangkatan bilangan berpangkat berikut. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Kita uraikan menjadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Di sini dapat kita tulis sebagai 3 berpangkat 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi ini penjumlahan berulang dengan 2. Bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 4. Maka 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 3 pangkat 2 kali 4. Soal kedua, A berpangkat M dipangkatkan N. Kita uraikan menjadi A pangkat M kali A pangkat M kali titik-titik kali A pangkat M. Ini sebanyak N faktor. Jadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A berpangkat M kali N. Kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N, selalu berlaku A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A berpangkat M kali N. Jadi, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ini, yang pertama, sifat perkalian. Berarti kalau perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian pembagian bilangan berpangkat, kita kurangkan pangkatnya. Sedangkan pemangkatan bilangan berpangkat, kita kalikan pangkatnya. Mari kita berlatih. 1. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 60. Baik, kita selesaikan dengan tabel. Terserah kamu mengerjakan dengan cara apa. Ibu coba dengan tabel. Ada kolom KPK, kolom bilangan, dan FPB. Kita mulai dari faktor prima 2.
24 dibagi 2 hasilnya 12, 60 dibagi 2 hasilnya 30. Karena kedua bilangan ini habis dibagi 2, maka kita pindahkan 2 ke sini. Kita bagi 2 lagi, 12 bagi 2, 6, 30 dibagi 2, 15. Karena keduanya habis dibagi oleh 2, maka 2-nya kita pindah ke sini. Yang ketiga, kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 itu 3, 15 bagi 2 tidak habis, maka tetap 15. Karena tidak keduanya habis dibagi 2, maka di sini tidak kita tulis. Sekarang 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5. Jadi kedua bilangan ini habis dibagi oleh 3, maka kita pindahkan 3 ke sini. Selanjutnya 1 bagi 5 tidak bisa, maka tetap 1. 5 bagi 5 adalah 1. Setelah sampai terakhir 1, karena tidak ada yang sama, maka ini tidak ditulis. Sehingga untuk KPK kita kalikan semuanya, FPB juga kita kalikan semua angka yang ada di FPB. Maka KPK-nya 120 dan FPB-nya 12. Soal kedua. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 berpangkat 2 tambah 3. Karena ini perkalian. 2 tambah 3 adalah 5. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 32. Soal ketiga. 8 pangkat 11 dibagi 8 pangkat 8. Ini sama juga dengan 8 berpangkat 11 kurang 8. Karena ini pembagian. 8 kurang 11 adalah 3. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Jadi 8 pangkat 11 dibagi 8 pangkat 8 hasilnya 512. Soal keempat. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Karena ini pemangkatan bilangan berpangkat. 3 kali 2 hasilnya 6. Maka ini adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian paham dan mengerti dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.